Oke, teman-teman, kita updatekan untuk saham-saham Bakri hari ini. Oke. Yang pertama kan BNBR. Oke, so BNBR, congrats yang dapat tadi ya. Ini besok bisa naik, masih bisa naik. Targetnya berapa? 105, 106. Kenapa pas kena di 101 dan ini crossing MA5, MA10, ada potensi moving stokastik mau golden crossing. Kalau nanti dia turun ke bawah gimana? Ya udah, berarti belum waktunya. Sesimpel itu. Jadi karena ibaratnya sebenarnya kita bisa ngeliat dari kecenderungan dari mana sih? Teman-teman lihat dari spread si garis merah dan garis putih gitu ya. Nah, terus dilihat, oh iya nih ada doji nih. Oh, terus udah nggak berhasil turun lagi dari 94. Jadi ini positif bullish sampai 105. Untuk ngapain? Testing resisten mininya dulu. Pas masuk area Fibonacci. So, apakah itu bisa? Bisa. BNBR kayak ngeri bang, takut dibawa ke 79. Nah, kita cek habis itu. Siapa yang main di sini? Kalau kebanyakan retail, nah, nah itu, gitu ya. Oke, jadi ternyata kita lihat, oh ternyata ada AK sama XL, nggak jodoh kan dia kan. AK jodohnya bisa sama CC, kalau nggak sama CC siapa? Mamang Guyur. Buangannya siapa? ZP, GR, dan YP. Makanya kayak feeling tak coba masuk di 100 kok nggak di HK-HK gitu loh. 102, 103. Ternyata XL gede nih. Gitu ya. Ini aku pun tadi coba trade nih di sini, tapi karena nggak naik gitu ya. 101, 102-nya nggak di HK-nya nggak tebel. Agak ini juga feeling kayaknya wah ini kayak retailnya banyak nih. Nggak tahu beneran banyak nih. Oke lah. Ada AK sama XL, ya jadinya nggak terlalu bagus gitu ya. BNBR nih 12 bio buang. Nah, jadi gini, tetap hati-hati ekor, teman-teman ya di sini. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk 101, masih bisa di tradingin sampai 105. Nah, terus dilihat berapa. Ini kan 4% ke atas. Lumayan ya buat day trading ya. Atau enggak kalau misalnya pun buat scalping juga masih lumayan. Ya tahu udah dijual kah bang? Ya udah cut loss ya. Oke, terus lihat lagi. Next-nya itu untuk BNBR. Jadi untuk continuation besok masih bisa. Next-nya ke Dewa. Nah, ini Dewa banyak dikasih surprise ya sama Dewa ya. Dewa ini kayaknya aku pernah bahas kayaknya flag pattern ya nggak sih? Pernah tak bahas jadi flag pattern nggak sih? Apa enggak ya? Aduh, ketinggalan lagi si Dewa ini ya. Dewa, gacor juga nih, udah balik lagi 480 ya. Udah mau ini udah balik Mei ini. Mei-nya udah kesampaian ini. Tinggal sini ya, April ini 590. Sisa berapa lagi? 19%. Menarik. Ya tak bisa ke 200 padahal. Oke, so ini posisi seperti ini teman-teman ya. Ini masih dalam continuation, tapi kalau mau spesifik itu gapnya 450 betul. Ini kita hapus aja deh. Ini kita hapus. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, terus di sini tarik. Oh nih, pas nih tarik. Ya, 486. Nah, ini kan uget-ugetnya ya kelihatannya sih ini kayak ini ya. Ini penan lah, ya mirip-mirip agak penan. Nah, gini ya, lebih ke rising wedge sih jadinya. Ya, rising wedge gini kan, set. Nah, ini lihat nih, tembus gak nih 486? Tembus 486 kayaknya masih bisa nih. Lihat isinya ya, kita lihat isinya. Kalau next targetnya ntar dulu deh. Si ini, Dewa. AK, AZ, MG, TP, nice. Buangannya XL, XC, YU. Nah, ini naik lagi nih, bisa nih sama YP ya. Nice ini, XL-nya top sell, mantap. Padahal tadi pagi sudah dibilang jangan dijual, guys. Dikatain dong, gue dong. Gitu ya, soal ini masih good, teman-teman ya, buat Dewanya. Mantap. Next-nya Bumi. Gitu ya, ini naik berapa sih? 3,9 ya? Oke lah, bisa. Bumi ya. Oh iya, VKTR-nya belum masuk ya? Oh, udah masuk. Oke. So, Bumi juga mirip. Nah, ini Bumi. Gila ya, Bumi, cok. Ini JJS enak sih, event beli 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 di closing oke sih. Ini golden crossing dapat ini teman-teman ya, dapat momentum ya ini ya. Ini golden crossing dapat momentum nih si Bumi nih. Lah,
MG sama AK-nya tebal banget, Lur. BB sama SS, nice. SQ, ZP, XL, buang. Ini naik lagi nih besok nih. Even Bumi naik lagi besok ya. Gila sih, kayaknya setiap VKTR arah Buminya pasti naik dah. Atau enggak diawali dengan Bumi naik tinggi, biasanya VKTR nyusul ya. Udah ngeliat VKTR dari plus 4%, tapi ragumu rugimu, teman-teman ya. Jadi cuan dah. Bumi di cut loss malah terbang ya. Ya, begitulah nasib para retail ya. Di cut loss terbang. Bumi nggak di cut loss terbang, di hold malah makin jatuh ya. Oke, so Akum 88 bio, nice. Ini juga GC-GC-an ya, bagus, cakep. Next targetnya sekitar 180 something, ya, kalau misalnya dari sini. Breakout ya, breakout, yes. Ini jauh sih, targetnya 200 ya ini ya. Tapi janganlah, sini lah, 190-an atau 180 lah. 180-an ya, teman-teman ya. Karena kalau ke sini nggak mungkin. Kalau ke sini 190, ya udah, next-nya ke sini aja nih langsung. 6% lagi 192. Tapi lihat dulu ya 180 breakout gak dari sini nih. Gitu. Energi di TP malah terbang, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau udah di TP terbang syukuri, nggak apa-apa. Yang penting cuan ya. Oke, next lagi BR MS. Gila lah. Harusnya tadi nggak usah pakai mikir ya, langsung tembak bar ya, sampai Bakri. Langsung HK ya udah tinggalin. Enggak lah. Ini hanya curhatan seorang retail aja teman-teman ya. Oke, so ini dia masuk area golden ratio untuk si siapa namanya BRMS ya, 605 sampai 595. Pas 610-nya agak ketahan, momentum masih GC. Lihat XAU-nya sama lihat di XY. Ini nanti kalau misalnya kita bahas gold index gitu ya. XAU sama siapa namanya? XAU sama dollar index soalnya, bukan gold index ya, dollar index. Jadi kalau memang masih melemah, harusnya momentum yang baik untuk sama-sama masuk BRMS ada potensi tetap untuk naik. Kita cek ya. Jadi entah kalian misalnya nggak tahu, Mas mau beli apa, BRMS, Harta, Arci, ya tuh. Masih bisa ya. Cek BRMS-nya, 3 harinya Akum, nice, good. Kita cek hari ini, AK, YU, Mamang Guyur, ZP, CC. Kayak ketua kita semua di kiri. Cek retailnya XL, KZ. KZ emang suka gini, teman-teman. Kalau dia udah selesai dengan sahamnya, dia akan buang tanpa basa-basi beli. Kalau AK tuh tetap ada basa-basinya, jual-jual ya, tarik atas bawah, sorong atas, potong bebek angsa. Nah ini si AK ada. Tapi kalau misalnya KZ, dia orangnya simple gitu ya, karakternya simple. Gue mau, gue HK, gue nggak mau ya gue haki gitu ya, nggak pakai trading-tradingan nih. Coba-coba cicip-cicip nggak ada nih si KZ gitu ya. Rumah, oke lanjut itu ya kurang lebih ya. Jadi nextnya ini ya 650 lumayan lah teman-teman ya, 6%. Ingat ya, selama mungkin minggu ini kayaknya harusnya masih bisa nih. Ini aja naiknya 5% ya. Jadi sangat possible untuk testing resist di 650 gitu. Oke. Beres nggak lelet, ngantuk bang, di hold kagak naik-naik. Lah ini naik nih. Ini naik. Piye iki? Next, KTR. Demit ya, ketinggalan lagi. Besok rame deh ini retail ini. Besok rame deh ini retail ini PKTR. Jadi scalping lagi nih besok nih di sini nih. Arah hunter ya. Ini kan arah juga kan. Oh ini nggak arah ya, tapi kuat ini candle-nya nih. Ini kuat banget nih. Gila ya, pas banget ditarik breakout awal. Jadi ingat posisi ini nih. Kedua kali terulang lagi ya. BP doang Bakri yang lelet. Saya udah 16%. Mantap, Mas Jo. Happy cuan ya. Gokil. Mantap, 2 jempol, 4 jempol. Oke, so si VKTR-nya jadi posisinya pas banget ya kayak Bumi juga. Ini golden crossing di sini. Nah, yang menarik adalah semuanya bullish. Lihat, MA5 10-100 digigit. Ini juga testing resistance di sini ya. Nih, terus teman-teman lihat juga posisi golden crossing. Jadi apakah bro bisa naik? I think yes. Targetnya agak jauh, bisa ke 900-an lebih, 980. Kayaknya mainin angka psikologis ya, 1000 palingan. Cek untuk extension memang jauh sih, 1100 ke sini.
Tapi kalau misalnya sekedar untuk coba ngambil momentum 1015 pas kurang lebih ya di sini. Ya kasih psikologis aja lah, seceng ya. Nah nih seceng. Oke, nice. Posisi juga GC itu teman-teman. Nanti besok lihat nih 870. Ya kalau closingnya tiba-tiba ke bawah 870, lihat dulu isinya XL semua nggak? XL, YP sama XC. Kalau misalnya isinya memang masih retail ya biasa retrace dulu sebelum naik. Tapi kalau gini sih biasanya retailnya jual. Biasanya. VKTR. Yeay, GR, LG, AK, AZ makan, buangannya XL, XC sama YP-nya bandar kah? Enggak ya? Oke lah. YP-nya di bawah masih bisa nih. Cek si VKTR. Bumi ketinggalan ya mas. AK opening nggak mas? Kita lihat nanti. Oke, ini akumulasi juga 3 hari berturut-turut, tapi yang disayangkan ini kayaknya bukan tekan, buying power-nya lebih kencang dari domestik. Kenapa? Karena net buy-nya itu nggak terlalu gede gitu ya. Sebenarnya enaknya lihat double digit lah, mungkin 10-15 bio, terus harganya naik 20%. Wah itu baru enak banget tuh, kita sikat lagi tuh enak. Kayak gitu. Tapi ya overall dari semua indikator apakah menyatakan positif buat VKTR ini semuanya dari TA 100% kelihatan semua, GC MA5 10 100-nya digigit semuanya kena crossing, stokastiknya GC, volumenya naik, bullish ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, tetap overconfidence tuh nggak baik di market. Selalu ingat ada 20% yang menjadikan apapun yang kita pilih itu jadi invalid gitu ya. Meskipun kalian tahu ini berpotensi sih naik gitu ya, tapi nggak ada yang 100% ya. Gitu. Itu perlu diingat lah. Gitu. Karena biasa kalau kita terlalu percaya diri, kadang market yang bikin kita jadi rendah hati ya. Gitu. Oke. Oke, next lagi teman-teman. Energi. Energi nih yang tadi dibahas. Nah, energinya ini sebenarnya masih bagus gitu ya. Cuman bungkus kalau gitu positif naik. Volumenya oke, yes. Besok atau Jumat koreksinya IHSG. Nanti ya bahas ini ya, market ya. Nah, ini juga sama nih, posisi juga posisi baru-baru GC. Lihat khusus buat energi ya. Khusus buat energi, teman-teman lihat tanggal berapa? Tanggal 14 hari Jumat. Oke. Jadi yang harus teman-teman lihat adalah nanti kalau bro energi naik, jangan lupa yang di TP ya, teman-teman ya. Mungkin EMA 100 ya bisa jadi reject, tapi at least ini udah nggak layak teman-teman hold-nya agak lebih tinggi. Jadi manfaatin spike-nya, mendekati, menjelang si right issue-nya ini. Kayak gitu, lihat juga nanti kalau misalnya memang mulai terbang dari stokastik, ya udah good. Ya mungkin di hold berapa hari, jangan lupa di TP. Kalau nggak yakin silakan TP setengah dulu. Kalau memang yakin kenaikannya masih lebih akan tinggi. Itu ya. Itu aja sih palingan. Cek data-datanya energi, tadi udah sempat dibahas di awal live. AK sama YU, ingat karakter AK tuh kalau dia udah jadi top buyer, dia suka-sukanya kadang kapan buang gitu ya. Terlalu pesimis bikin sering ketinggalan bang, betul ya Timothy ya. CC XL sama XC-nya oke lah, ada XL XC ya, tapi CC-nya agak kurang sebenarnya. But AK sama YU-nya masuk ya, mantap. Gus. Next, JGLE. Nah, siapa yang cuan dari JGLE ngaku? Siapa yang cuan dari JGLE ngaku? Oke, lihat. Ini lihat tipnya. Pas banget 90 ya. Ini merespon apa, teman-teman? Merespon resisten. Triple tops ya. Ini triple tops. Jadi apa? Kita harus lihatnya baginya satu-satu. Lumayan bang, 30%. Mantap. Oh, HK aja nak, jangan takut ya. Oh ya, coba ya. Yahoo. Ya. Mana nih? Ah, ini dia. Si bro kembali lagi sobat. Ya, si bro kembali. Si bro kembali lagi finally. Yeah, hey boy. Oke, jadi si ini teman-teman ya. Ini gap down di sini. Jadi ini wait. Apa nih?
habis udahan ya. Pada ketinggalan kereta, MBM banyak retail. Nah, nih. Jadi ini tuh banyak gap di sini ya. Ini banyak gap. Nih, kalau teman-teman lihat, ini gap, ini pas FCA ya. Kok tahu Bang? Karena dulu pernah punya JGLE sebelum RI ya. Sebelum RI, sebelum pas FCA. Ini ada gap di sini. Di sini ada gap ya. Nih, sini ada gap. Terus kalau teman-teman lihat lagi, di sini juga ada gap nih. Ini gap. Tapi gap yang baru di fullin tuh di sini nih. Nih, gitu ya. Nah, teorinya apa? Teorinya teman-teman tahu bahwa yang namanya gap itu, gitu ya, yang namanya gap itu bisa either jadi resistant atau jadi support. Konteks di sini, teman-teman lihat gap itu as a resistant. Harganya berapa? Harga cantik ya, 90. Lihat juga di sini, boom, dapat ya. Gitu. Nah, sekarang cara kita ngelihatnya itu adalah apakah trennya itu downtrend atau uptrend. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari posisi di sini dia naik dan dia berhasil create yang namanya higher high untuk posisi up di 90 ini dan lebih tinggi dari 80, tandanya ini sebenarnya trennya masuk ke fase bullish. Dengan catatan teman-teman ngelihat pas posisinya dari satu bulan terakhir lah, ya. Begitu. Jadi sebenarnya apakah ada potensi untuk si JGLE ini untuk kembali naik? Ya, I think bisa. Nah, area yang harus serius teman-teman perhatikan adalah 81 ini ya, 81. Karena sempat kempes ya. Aku ngeliat sih tadi masih sempat 87, tembus juga 90 ternyata ya. Nah, jadi 90 ini adalah PR yang harus dia tembuskan. Kalau nanti ini nggak bisa tembus, maka apa yang akan terjadi? Teman-teman akan melihat posisi yang namanya JGLE akan create dulu sedikit koreksi sebelum dia tarik lagi naik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngabisin atau bikin higher low dulu. Jadi nanti dilihat apakah untuk tembusin 90 itu possible apa enggak. Gitu. Itu opsi kedua gitu ya. Opsi pertamanya apa? Kalau memang besok kenceng, masih bakri main lagi gitu ya. Dia close di atas 90, nah ini teman-teman momentumnya bullish banget gitu ya. Jadinya kayak gantiin MDA atau enggak kotak lah kurang lebihnya gitu ya. Nah, momentum juga sebenarnya kita nggak perlu takut karena di sini pas golden crossing dan tidak ada indikasi daripada stokastik itu dia menekuk ke bawah. So as long as dia masih terbuka di sini gitu ya. Ini kalau kita ngomongin peluang ya, chance-nya memang masih besar untuk melihat yang namanya si JGLE untuk naik gitu ya. Oke. So kita tinggal cek lihat nih. Jadi dua sisi nih dibelah ya. Satu dari TA, satu dari data ya, broker summary. Kita cek kalau JGL-nya kirinya retail semua, ya mbok besok langsung buang. Nah, ternyata tim Guyur. Siapa tim Guyur? Ketuanya si AK. Ada Kang Guyur CP sama Mamang Guyur. Kang Guyur LG juga ada. Gitu. Jadi geng Guyur ada di kiri, teman-teman ya. Kita lihat retailnya siapa? XL. Nah, ini XL di kiri. Buangannya siapa? XL, KZ, sama XC. Kalau KZ, ya dia smart money yang mau buang ya udah. Buang aja. Ada BK sama ZP. Tapi lihat, dominasinya siapa yang buang? XL. Gitu. Nah, misalnya dibilang, MG agak ngeri diguyur ya gak ya Bang besok. Ya dilihat dulu aja teman-teman ya. Kalau misalnya retail terlalu banyak, ya half day recap-nya dilihat lah. Half day-nya dilihat lah waktu sesi 2-nya ya, sebelum sesi 2. Tapi ingatlah beberapa area ini ya. Kalau 90-nya reject terus, ya sampai mendekati sesi 2 kagak bisa ditembus ini, ya udah. Tandanya teman-teman akan lihat drop dulu. Nah, terus berhubung besok Kamis, ya pantau-pantau kalau misalnya Kamisnya buang. Ibaratnya Kamisnya mereka buangin, Jumatnya nanti TP. Nah, kita lihat besoknya apakah di sini lebih banyak ini ya, klub guyur ya. Klub guyur ini apakah nanti buang atau enggak, kita lihat di besok. Tapi kalau berdasarkan data, apakah masih bisa continuation? Ya, I think masih bisa. Gitu ya. Oke, mantap ya guys. Nice. Oke, next-nya BP. By the way, itu gorengan kita tadi pagi buat teman-teman yang kagak tahu. Jadi kalau misalnya mau teman-teman ngupi-ngupi gitu ya, ngupi-ngupi sambil makan gorengan hangat ya, nonton live ini besok jam 8 ya. Oke, terus next lagi buat BP, ini sebenarnya oke. Tapi karena ngasih doji semi-semi jadinya nggak yakin. Tapi yang bikin ini masih tetap kelihatan positif itu adalah 152 yang masih dia hold. Kayak gitu. Apakah akan ada berpotensi naik? Ya seharusnya memang naik. Kenapa? Karena di sini udah clear ini sebagai higher low. Tinggal kita lihat kalau memang besok tiba-tiba jatuhnya agak dalam,
Nah, ini hati-hati bisa jadi lower high. Kalau misalnya ini lower high, konteksnya bakal kelihatan jatuhnya gagal untuk naik gitu ya. Nah, di hari ini kita lihat dulu nih, sempat kenceng tapi nggak ditarik naik kan. Malah yang naik si siapa namanya? Si VKTR ya, naiknya luar biasa kenceng. Oh, ternyata XL-nya banyak nih di kiri. Nah, XL ada YP, ada XC, lengkap timnya ya. Yang buang bareng siapa? AI, Mamang Guyur, AK, sama PD. Kang Guyur CP juga buang ya. Yang belakangnya GG, LG buang nggak? Nggak kelihatan ya di sini ya. LG-nya masuk, tapi overall lihat XL-nya masuk. Ya kalau besok ketarik baru belinya di bawah ya, karena naiknya cuma 2%. Kayak gitu. Jadi atau setelah teman-teman main di entah BRMS, entah di VKTR lagi, entah di BNBR atau entah di siapa tadi namanya? JGLE, baru mungkin coba pantau-pantau B-nya. Itu ya. Nextken MDIA ya. Jangan haka dada kak, baja bang. Apa yang mantap bang? Ada di MG Timothy. Bro, FIFA boleh nggak ikut pesta tipis-tipis tadi doi 50-53, thank you. Janganlah. Jangan ya. FCA itu YTTA aja lah yang main-main FCA ya. Karena bahaya teman-teman. Nggak bisa kalian kontrol ya SL-nya. Oke, so si MDIA ini kan masuk dalam suspend. Nah, diri ini tidak tahu apakah teman-teman punya di pucuk atau enggak, gitu ya. Tapi demi kebersamaan dan demi kekompakan kita para pahlawan bursa, ya aku ingin sekedar memberitahu ya, menginformasikan bahwa dari 67 sampai detik ini naik itu ada di 238%. So, seperti biasa teman-teman ya, setelah suspend bisa terjadi yang namanya tarikan turun ke bawah. Kayak gitu. Jadi selalu hati-hati gitu ya. Karena biasanya gitu ya, suspend, tarik gitu ya. Nah, bisa juga sebenarnya naik gitu, tapi lebih ke spekulatif lah jatuhnya. Ibaratnya teman-teman semuanya udah tahu ini udah naik tinggi, ditarik drop dulu dong ya. Harusnya gitu sih. Itu ya, jadi tetap hati-hati, yang kayak gini udah selesai. Aku pun juga memang agak nyesel sih kayak ngelihat ini waktu naik 35% nggak tak rekom tapi cuma dikit, nggak nyuruh buat hold. Karena ya nggak berani untuk di sini nih, karena berkaca ya dari kayak BACH sama si ini contohnya SPR ya. Nah nih, setinggi-tingginya langit, jedar ya, habis. Ya nggak tahu di banyak yang nyangkut di 400-an atau enggak. Sebagai contoh. Gitu ya guys. Untuk MDIA kasusnya juga sama. Ya kalau teman-teman besok nanti naik, yang punya barang kemarin ya udah good, happy cuan buat teman-teman. Tapi kan takutnya yang lain pada FOMO gitu ya. Oke, kurang lebih gitu teman-teman ya, update buat saham Bakri, Jos.